ya, tunjukkan literatur. Akar Islam Arab adalah Hindu India. Nah, apa kemiripannya? Ini sampai terjadi protes keras dari Raja Vikramaditya. Ini kalau teman-teman tahu. Jadi cerita dari Islam sendiri, matanya Ismail Gune itu bicara tentang apa yang diyakini juga oleh orang-orang pagan Quraisy. Jadi itu cerita turun temurun, ya, dongeng-dongeng seperti itulah. Meskipun pada saat itu Ismail merasa keletihan, namun dia tetap akan mencarikannya. Lalu datang malaikat Jibril, lagi-lagi nggak ada saksinya karena ini cuma cerita doang ya, membawa batu hitam dari daratan India, ya, batu dari India. Kita lihat dulu akar sinkretismenya. Ini intinya batu dari India gitu ya, batu dari India. Ini batu dari Hindu ya. Hindu ini ya berkembangnya di India. Nah, terus tradisi jubah di Mekah. Nah, ini ada kemiripan. Ini Hindu ya, Islam. Allah bersumpah dengan kuda perang yang memperdengarkan suara yang gemuruh ya. Sinkretisme ini. Nah, ini teman-teman. Nih ya, tunjukkan literatur. Akar Islam Arab adalah Hindu India. Nah, apa kemiripannya? Ini sampai terjadi protes keras dari Raja Vikramaditya. Ini kalau teman-teman tahu. Jadi dia mengatakan apa? Bahwa Ka'bah itu adalah kuil Hindu yang kemudian direbut oleh Islam. Ya. Ini data-data sejarahnya banyak ini. Contoh, terdapat teks inskripsi Vikramaditya yang ditemukan dalam piringan emas yang digantung di dalam kuil Ka'bah di Mekah ini. Dicatat pada halaman 315 dari buku yang berjudul ini. Disimpannya dalam perpustakaan Maktab Sultania di Istanbul, Turki. Jadi datanya ada. Ya. Nih, ini saya tunjukkan, ini viral ya teman-teman ya, terkait gugatan dari Raja Vikramaditya. Ini data, teman-teman bisa tonton ya videonya bagaimana mereka mengutuk keras gitu. Nah, yang bisa teman-teman ketahui, orang India, orang-orang Hindu itu punya batu namanya batu Yoni. Ini bentukannya kayak begini. Ya, bentukannya kayak begini, batunya di dalam sini. Islam punya yang kayak begini. Nih, lihat kesamaannya, ada batu, ada batu. Ya. Oh. Ini namanya batu Hajar Aswad. Nah, terus batunya dari mana? Batunya dari India. Saya bukakan literaturnya nih, Sirah. Kan teman-teman kan pasti, masa sih Ki? Nggak percaya saya. Waduh, ini file saya rusak, ini nggak bisa dibuka tiba-tiba yang ini. Gimana ini? Bentar. Saya carikan. Itu sebenarnya Syekh Rahman Al-Mubarak Furi ya. Sebentar, atau saya kelarin sekarang ya, sebentar saya benerin dulu. Itu harus diperbaiki, itu di repair. Coba literatur Islam Sirah. Ini aku tuh paling nggak suka ngomong kalau tanpa data ya teman-teman ya. Makanya ini aku repair ya datanya nih. Kita repair nih, repair PDF. Kadang suka begitu.
perjalanan hidup Muhammad Syekhur Rahman Al-Mubarak. Sabar ya, habis ini download ini. Jadi kadang suka gitu, suka error. Lagi repair. Oke, di download ya. Bisa bukakan literaturnya. Ini kadang berhasil, kadang tidak. Ini semoga berhasil ya. Oke, 5 detik lagi. Oke, sudah. Coba kita buka. Bisa dibuka, puji Tuhan ya. Datanya bisa dibuka teman-teman. Nih, 709 halaman. Nah, di halaman ini, di buku ini enggak ya? Kok aku lihat jadi ragu-ragu aku lihat judulnya. Coba ya, Batu Hajar Aswad. Kayak bukan di buku ini tuh. Bentar. Bentar ya, di Sirah. Coba lihat namanya dulu. Al-Maghazi, Ibnu Katsir, Ibnu Ishaq, Al-Hafiz, atau ini bentar. Manis, Hisham. Ini dapat dari dataran India ini intinya. Atau ini coba ya. Lupa saya. Coba. Bukan ini, bentar. Bukan. Bukan ini. Bentar ya teman-teman ya. Jadi aku tuh nggak mau asal ngomong nih. Ini dapat nih ya. Puji Tuhan ya. Ini memang saya tuh pengen itu nunjukin data ya. Nggak asal klaim kayak gitu-gitu, nggak suka tuh. Nih, kisah para nabi Ibnu Katsir ya. Penulisnya ini teman-teman bisa cek juga. Ini dapat dari mana sih Batu Hajar Aswad ini? Ini pengakuan ya dari sejarah Islam sendiri. Ini karena kita ngomong sejarah, di sini dijelaskan nih. Kemudian setelah pondasi selesai dan Ibrahim akan membangun pojok-pojok, dia meminta Ismail untuk mencarikan batu yang paling bagus untuk diletakkan di salah satu pojoknya. Ini lagi-lagi ini cerita dari Islam sendiri. Matanya Ismail itu bicara tentang apa yang diyakini juga oleh orang-orang pagan Quraisy. Jadi itu cerita turun-temurun ya, dongeng-dongeng seperti itulah. Meskipun pada saat itu Ismail merasa keletihan, namun dia tetap akan mencarikannya. Lalu datang malaikat Jibril, lagi-lagi nggak ada saksinya karena ini cuma cerita doang ya, membawa batu hitam dari daratan India ya, batu dari India. Nah, nanti akan saya tunjukkan nafsunya Muhammad untuk menghantam orang-orang India ya. Tapi nanti habis ini kita lihat dulu akar sinkretismenya. Ini intinya batu dari India gitu ya, batu dari India. Ini batu dari Hindu ya. Hindu ini ya berkembangnya di India. Nah, terus tradisi jubah di Mekah. Nah, ini ada kemiripan. Ini Hindu ya, Islam, Buddha loh, sama kan? Nih lihat badannya nih, dia nggak pakai baju, nggak pakai ini nih, cuman pakai kain begini doang. Sama nih Muslim, ini juga nggak pakai celana dalam, ini nggak pakai sempak ini,
cuman pakai kain begini doang, terus dempet-dempetan cowok cewek ya. Terus ada patung dewa dewi nih, dewa bulan, dan ada lagi yang disebut sebagai Allah ya. Ini ensiklopedia Britannica, saya juga bisa tunjukkan dari primernya juga nih. Terus ada Zam-Zam atau air sungai Gangga, ini juga dilakukan oleh orang India. Jadi mereka kalau ada sumber air itu juga dikatakan kemudian sebagai air yang suci. Nih di Islam disebut apa? Air Zam-Zam. Nih mereka punya sungai Gangga. Ini tradisi kultus air ya yang dilakukan orang Hindu. Ada tawaf ya, putar. Ya, teman-teman bisa cek di dalam hadis Bukhari lah ya. Bukhari 4222. Berapa ya? Muslim atau Bukhari? Atau 6? Coba ya. Coba batuk. Coba Bukhari. Oke, ini ya. Nih. Bukhari 4027. Di sini dikatakan gini, dulu kami menyembah batu, apabila kami mendapatkan batu yang lebih baik, maka kami melemparnya dan mengambil yang lain. Dan apabila kami tidak menemukan batu, kami mengumpulkan segenggam tanah, lalu kami bawakan seekor kambing, kemudian kami peraskan susu untuknya, lalu kami tawaf dengannya. Perhatikan ya, mereka mengambil susu terus diperaskan di atas tanah yang digenggam ini. Jadi ada susu yang diperaskan. Ini saya tunjukkan tradisi Hindu ya yang melakukan itu. Nah ini umum ya, dilakukan di India nih. Mana nih yang taruh susu di atas apa itu? Coba tantar saya cari nama tradisinya apa itu. Nah ini nih. Nah ini ya, nama upacaranya pemujaan Dewa Siwa. Salah satu praktek utama adalah Abhisekam ya, Abhisekam yaitu sebuah ritus pemujaan di mana arca atau simbol dewa, terutama lingga Siwa yang melambangkan Dewa Siwa, dimandikan dengan berbagai bahan suci termasuk susu, air, madu, yogurt, terus juga minyak zami. Ini coba ya, saya tunjukkan Abhisekam. Coba nih. Nah ini dituang susu ini. Nah ini nih gambarnya nih, Abhisekam ini dituangi susu nih ya. Saya tunjukkan lagi nih contoh ini loh, dituangi susu ya. Terus itu nanti juga ditawafi juga itu, mutar.
Ya. Jadi tradisi tawaf keliling-keliling itu juga dikatakan tidak ada masjid lain di dunia yang berkeliling sampai 7 kali. Hanya orang Hindu yang bertawaf mengelilingi dewa dewi mereka. Ini saudara kalian ini Islam. Makanya nanti ada tradisi juga di Islam Muhammad itu di Hindu Muhammad itu dikatakan seperti apa. Ini juga tentang kata Allah ini juga. Nah nanti ada tentang Allah ini, Allah SWT ini ada kemiripan dengan Om. Nih lihat Om. Ya, ini kan bentukannya begini, terus ada kayak apa bentukan kayak begini ya. Nah ini teman-teman bisa lihat tinggal begini nih. Oh, mirip kan? Nih. Nah terus ada tentang tradisi Hindu lainnya yang diterima Islam yang memiliki 33 dewa dewi khususnya ini dalam Hindu. Terus Idul Fitri ya. Tradisi ini berasal dari upacara kurban Gomet dan Asvamet Ignas. Id dalam Sanskerta berarti ibadah atau pemujaan. Akan ada Idul Adha, Id ya. Id dalam Islam juga menandakan hari-hari pemujaan. Kata mes dalam zodiak Hindu berarti domba. Di zaman dulu, dan bla 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 panjang lah ini ceritanya ya. Ini juga dari bahasa Sanskerta juga. Oke, ini tentang bulan, tentang ini juga ada kemudian ini. Orang India di Timur Tengah. Menurut Islam, pedagang-pedagang India menetap di Arabia, khususnya di Yaman. Nih, kalian bisa baca ya, bagaimana Islam ini mau memerangi orang India nih. 3124. Ini biasa kalau udah maling, itu biasanya yang punya itu mau dibunuh. Nih. 3124. Nih coba nih. Sunan Nase 3124. Derajatnya di sini sahih, ada yang mengatakan juga hasan ya. Ini lihat nih. Muhammad berkata, Rasul SAW bersabda, 2 kelompok dari umatku yang Allah jaga dari neraka, yaitu kelompok yang memerangi India dan kelompok yang bersama dengan Isa bin Maryam. Ya, jadi jelas di sini dikatakan India ini itu akan diperangi. Inilah yang dikatakan sebagai 2 kelompok dari umatku yang Allah jaga dari neraka, memerangi India. Oke. Kenapa? Ya karena ada sesuatu yang ditutupi. Itu apa? Nyolong batu India dicolong, tradisi India dicolong, dirubah-rubah. Ya, dan ini dalam apa? Dalam perdagangan. Ya. Terus nih tentang kata Arab kuda. Ya, ini teman-teman bisa cek di dalam surah 100 ayat 1, Allah bersumpah demi kuda yang berlari terengah-engah. Nah, kata Arab sendiri berasal dari Sanskerta. Arabia ini loh berasal dari kata Sanskerta. Kata aslinya adalah Arabastan. Karena prakrit B dalam Sanskerta V, maka nama Sanskerta aslinya adalah Arbastan. Arfa demi yang berlari kencang terengah-engah. Nih diterjemahkan demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Yaitu apa di sini? Coba kita lihat. Allah bersumpah dengan kuda perang yang memperdengarkan suara yang gemuruh ya, sampai larinya terengah-engah.
Nih, harusnya teman-teman bersumpah seperti Allah dong. Allah aja bersumpah demi kuda, mestinya kalian juga sumpah demi kuda. Ngapain sumpah demi Tuhan? Jangan, lebih sohi kuda. Ya, atau monyet atau babi, ya silakanlah dipilih sendiri. Kebetulan Allah memberi sunnahnya bersumpah demi kuda. Nih, makanya ada dalil juga. Ini aku tunjukkan dalilnya ya teman-teman. Ini memang agak pedes, tapi ini fakta. Makanya ada dalilnya. Ini saya bukakan hadisnya ya, jangan marah. Ini dari dorar.net. Ingat ya, dari dorar.net. Ini full Arab semua, tapi tenang saja ya. Kalian bisa melihat artinya langsung di sini. Nih, aku terjemahkan ya, teman-teman ya. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia nih. Nah, di atas ada terjemahannya apa? Ketika Tuhan, ini merujuk pada Allah ya. Ini karena di sini Allah nih, Allah ini. Ketika Allah ingin menciptakan dirinya, jadi Allah ini bisa dilihat kan, kalau di dalam Islam itu bisa dilihat di dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Nah, sesuatu yang terlihat pasti itu berasal dari sesuatu yang harusnya transenden. Jadi sesuatu yang imanen itu udah hal yang baru. Jadi imanensinya Allah ini diciptakan. Ya. Ketika si Allah ini ingin menciptakan dirinya, yaitu fisiknya, dia menciptakan kuda berlari kencang dan mereka berkeringat. Jadi kudanya ketika berkeringat, maka Allah menciptakan dirinya dari ras tersebut atau merujuk dari keringat si kuda ini. Tuh. Jadi Allah tercipta dari keringat kuda. Oke ya. Nah, saya tunjukin lagi. Pelan-pelan ya, tapi yang penting paham. Oke, terus ada puisi, literatur. Ya, ini umum lah. Oke lah, seperti itu. Ini udah ini. Nah, jadi untuk menjawab Pak Restu ya. Jadi Pak, kata Isa itu dari kata iso, itu pendekatan dari India. Nah, mereka memahami itu karena mereka sendiri itu memang punya kemiripan dengan India ya, antara Islam yang mana itu dikatakan bahwa Ka'bah itu adalah kuil Hindu. Bukti-buktinya banyak. Bahkan teman-teman harus tahu, perpustakaan Hindu yang besar itu dihancurkan oleh Islam. Ini saya tunjukkan nih. Saya tunjukkan data itu perpustakaan universitas ya. Bentar. Saya kok agak lupa. Ini salah satunya juga Alexandria, itu juga dihancurin sama Islam oleh Umar itu. Coba ini. Kalau ini perpustakaan Alexandria ini ada di Ibnu Khaldun ya. Nah, ini universitas tertua. Nah, ini. Di India pun terjadi insiden serupa pada salah satu universitas yang paling tua, yaitu universitas apa? Nalanda Mahavidyalaya. Di zaman itu Nalanda sejajar dengan universitas-universitas seperti saat ini ya, Harvard, Yale, Oxford, Cambridge, Berkeley, Stanford ya. Jadi pada zaman itu ini universitas yang besar ya. Ini sejarah ini. Pada masa kejayaannya Nalanda menjadi tuan rumah 10.000 siswa dan 2.000 guru. Siswa-siswa dari negara-negara sejauh Arab, Cina, Korea, Jepang, Myanmar, Indonesia, Persia, Turki, Sri Lanka
sampai mendaftarkan diri ke Nalanda. Ya, ini ada literaturnya. Semua subjek-subjek Buddhis dan semua sistem filosofi, ya, terus ada fonetik, tata bahasa, ya, terus bahasa, medis, astronomi, kimia, kesenian, semuanya bisa dicari di Nalanda ini. Tetapi kini tidak ada lagi bekasnya gara-gara siapa kalau bukan invasi Islam pada abad 12. Ya, ini dijelaskan nih di sini. Bakhtiar Khilji, kepala invasi Muslim Turki, itu bertanya terlebih dahulu, apakah ada sebuah Quran dalam perpustakaan itu sebelum ia menjarah dan membakar seluruh kompleks universitas. Pembunuhan massal brutal terhadap siswa dan para dosen dianggap sebagai membawa kejayaan Islam. Islam menghancurkan dalam beberapa bulan saja apa yang dibangun Hindu dan Buddhis selama berabad-abad. Deskonstruksi patung Buddha di Bamiyan hanya sebuah indikasi kecil dibandingkan dengan insiden pembantaian massal dan pemberhangusan Nalanda. Ya, teman-teman bisa cross check, saya udah ngecek juga sumber-sumber bermacam-macam. Tuh singkat aja ini. Oh, ini peristiwa bakar-bakar ini teman-teman. Ini musnahkan literatur-literatur. Kenapa? Karena mereka panik. Kayak termasuk juga di perpustakaan Alexandria itu juga diceritakan di Ibnu Khaldun. Di situ ditanya, apakah ada di sini yang bertentangan sama Quran? Kalau nggak ada gunanya nih untuk tetap dibiarkan, harus dibakar. Tapi kalau ada yang bertentangan, ya harus dibakar. Intinya mereka itu ingin menghancurkan, gitu loh. Untuk apa seperti itu? Karena mereka berpikir, ini kalau sampai dibiarkan ada, ini nanti Islam ini akan murtad nanti, ketahuan kedok palsunya. Akhirnya mereka berusaha untuk datang kemana dicari. Oh, ini perpustakaan besar, dihancurin. Kenapa? Karena di dalam tradisi Hindu dan Buddha itu banyak menguat keterkaitan dengan ajaran Islam. Nah, ini kalau ajaran, kalau Spanyol ya, separuh nyolong itu akan seperti itu. Nyolong sana, nyolong sini, campur sana, campur sini, ubek sana, ubek sini, jadinya berantakan. Tuh ya. Jadi terkait istilah Isa ya, yang kemudian kenapa ada kemiripan dengan India, jawabannya seperti itu. Nah, sekarang kalau misalkan membahas tentang sejarah dari kenapa kok ada gereja Isa Al-Masih, sebetulnya yang perlu aku tegaskan itu gini, kita kekristenan itu tidak alergi dengan penerjemahan yang mana selama itu tertuju pada Alkitab, itu sah-sah saja. Mau juga Alkitab nih, Yesus Kristus misalkan, ya, itu dirubah menjadi Isa Al-Masih, saya pribadi nggak ada masalah. Yang penting di sini nggak ada yang kemudian dirubah-rubah, harus persis. Ajarannya apa? Ya, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nggak ada masalah dengan istilah nama, ya. Dan termasuk ya misalkan dalam bahasa Inggris itu kan Jesus Christ. Kan ini kan diterjemahkan, orang itu kan susah untuk menyebutkan. Misalkan orang Yunani itu tidak menyebutkan kata y, mereka pakainya i ini. Ya, kayak Yohanes juga. Ini coba Yohanes, cari ya Yohanes nih. Yohanes Pembaptis. Ini pakai kata apa nih? Nggak pakai y, pakai Ioannes Baptizon. Ya, pakai Ioannes. Jadi pakai i dia. Nggak ngomong y. Karena susah kalau ngomong y. Termasuk juga nih Sungai Yordan. Itu juga hal serupa.
Ini coba Yordan ini. Oh, Yesus dari Nazaret dibaptis di mana ini? Ya ini nih. Ini Iordanen ya, Iordanen. Nih ya. Jadi seperti itu. Kalau mau nanti sejarah tentang Isa Al-Masih, ini aku tunjukkan ya sejarahnya. Nih, sejarah dari tiba-tiba kok keluar. Nah ini aja ada nih gereja Isa Al-Masih, sejarah singkatnya nih. Dimulai lahir dari persekutuan doa, kemudian disingkat PD ya, di masa penjajahan Jepang 1942 sampai 1945 yang diselenggarakan di rumah Tan Hock Chuan ya. Nih, terus pada tanggal 18 Desember 1945 ya, peribadatan doa ini ya, itu dipaksa untuk dipindah karena rumah dari perhubungan 6 telah tidak memadai karena semakin bertambahnya jumlah orang yang ikut dalam persekutuan doa itu. Pada saat itu Direksi City Concern memberi pinjaman gedung bioskop Lux, Jalan Seteran, Semarang ya. Coba kita langsung ke ini deh. Nih, awalnya ini ya, diadakan peresmian ini pada tahun 1950, 4 Juni diadakan peresmian gedung gereja Singling Kauhui. Nama gereja Singling Kauhui kemudian berubah menjadi gereja Isa Al-Masih melalui keputusan dalam konferensi gereja-gereja Singling Kauhui di Malang tahun 1955. Pada tahun 1956 gereja Al-Masih diterima sebagai anggota ke-29 Dewan Gereja Indonesia DGI, sekarang PGI. Nah, jadi bagi saya salah satu bentuk inkulturasi ya, penyederhanaan gitu dalam hal penginjilan ya, itu dilakukan sama seperti istilah-istilah yang digunakan oleh gereja Ortodoks. Manunggal itu kan istilah Jawa yang tidak familiar tentunya orang-orang di luar itu, termasuk juga misalkan di Batak pakai kata debata ya, termasuk juga menggunakan kata Allah di Timur Tengah. Orang-orang Kristen itu juga menggunakan itu untuk apa? Supaya tahu, karena kita itu bukan menyembah istilah, tapi yang kita sembah itu adalah Allah Tritunggal. Yang kita kenal Yesus Kristus itu sebagai firman-Nya dari Allah itu yang menjadi manusia inkarnate. Jadi mau pakai istilah Isa Al-Masih, selama itu di dalam Alkitab dan itu tidak mengindikasikan Yesus yang lain. Kalau Yesus yang lain itu apa, yang pengajarannya yang lain, itu nggak ada masalah. Begitu ya Pak Restu ya. Gitu. Baik. Cukup jelas saya rasa kiamat. Baik Pak. Jadi kalau saya berpendapat sebenarnya di dalam iman kekristenan kita penyebutan Isa Al-Masih itu bukanlah sesuatu yang salah atau yang dianggap rancu, begitu kira-kira Kiamat. Betul Pak, betul. Jadi ketika itu, bentar Pak, doubling, sorry. Nah, jadi ketika yang diajarkan di dalam Alkitab itu tulisan dari yang bahasa Yunani-nya Yesus Kristus, terus diterjemahkan menjadi Jesus Christ ya. Christ ini kan artinya Kristus. Kristus itu apa artinya? Yang diurapi.
Isa Al-Masih itu Masiha, ini adalah Mesias. Ya, Isa dari kata iso, ya, dari kata, nanti kalau merujuk-merujuknya dari kata Yesu, ya, dari kata Isos, ya, S-nya dihilangin jadi iso nanti jadi iso jadi Isa. Itu sebenarnya itu masih akar kata yang sama. Tapi kalau orang Arab Saudi, orang Kristen, orang-orang Timur Tengah itu menggunakan kata Yesu dari kata Yesua itu, Yesu. Jadi selama pemahaman tentang pribadi Yesusnya itu benar, itu mau pakai nama Jesus Christ, mau nanti pakai nama Isa Al-Masih, mau pakai nanti Yesus Kristus dan seterusnya, itu sama saja merujuk pada pribadi yang sama. Karena dari apa? Dari Alkitab. Karena itu kan iman Kristen. Ya, kalau nanti udah pakai Isa, terus pakainya bacanya dari Quran, ya itu udah jelas Yesus yang lain. Karena ajarannya lain di situ. Isa menjanjikan surga pecah perawan. Itu kan Isa sama Muhammad sama Allah, ini kan satu serangkai kalau dalam Quran. Nah, kalau pandangan Islam seperti itu di dalam Alkitab, Tuhan Yesus itu menolak. Ya, apa kata Tuhan Yesus dalam Matius 22 ayat 28 sampai 30? Di surga enggak ada kawin-kawin, yaitu hidup seperti malaikat. Apalagi pecah perawan, apalagi nanti ada dada montok-montok. Itu udah mesum itu. Begitu Pak, kurang lebih. Jadi tidak perlu menyembah suatu istilah, ya. Itu sergianisme, jadi sesuatu yang nggak perlu untuk dikultuskan, ya. Jadi saya nggak masalah mau Alkitab diterjemahkan dalam Isa Al-Masih. Justru itu strategi yang bagus, ya, supaya orang belajar. Oh, ini Isa, aku mau lihat di sini Isanya gimana. Oh, di sini Isanya mulia. Lah, kok di sini kanjengnya kok nggak mulia kelakuannya. Itu lebih cepat, itu lebih paham, lebih cepat juga orang murtad. Jadi nggak ada masalah. Termasuk juga kenapa menggunakan kata debata, itu kan padahal digunakan awalnya kepada sesembahan orang-orang ini, ya, orang Batak, awalnya Parmalim. Jadi nggak ada masalah. Begitu ya Pak, ya. Baik, untuk terakhirnya saya mau ucapkan terima kasih atas kiamat. Saya akan terus berdoa semoga pengajaran kiamat ini berjalan mulus dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih kiamat. Ya, sama-sama Pak. Tuhan Yesus memberkati Pak Restu, ya, dan keluarga. Oke, saya izin turunkan ya Pak, ya. Ya, siap, turunannya. Oke. Oke, jadi teman-teman ini mungkin ada yang sepakat, ada yang nggak sepakat ya sama yang tadi aku sampaikan. Silakan, nggak masalah juga. Tapi aku mau tunjukkan salah satu catatan gereja, ya. Ini pada abad kedua, ya, abad kedua awal, jadi tahun 100-an. Coba aku tunjukkan dulu suksesinya ya, supaya teman-teman tahu ini seperti apa. Ini lebih ekstrim lagi nih kalau teman-teman baca. Aku tunjukkan dulu suksesinya. Lah, ini. Nah, ini ya.
Jadi siapa Justinus Martir? Ada yang pernah dengar nggak Justinus Martir? Nah, ini sebenarnya macam-macam ya. Nanti kalau tentang pengajaran itu ya, ini Justinus Martir, ini juga salah satu bapak gereja ya. Suksesinya nih dari Tuhan Yesus, muridnya Tuhan Yesus adalah Rasul Yohanes, lalu Rasul Yohanes mentabiskan Polikarpus dari Smyrna ya. Terus dia punya murid Justinus Martir. Ini referensi suksesinya ada di catatan History Church ya. Ini ada dari Irenaeus Against Heresies buku 3 ya, bab 3 ayatnya 4 ya. Dari Eusebius juga ada. Ini Irenaeus, ini judulnya. Terus Eusebius ini ada. Nah, nanti ini tentang pengajaran ini nggak perlu lah, ini tentang free will. Aku tunjukkan apa sih yang di penginjilan yang dilakukan oleh Justinus Martir. Jangan kaget ya, karena ini Alkitabiah. Nanti kalau mau dari Alkitab juga bisa. Ini aku tunjukkan, ini situsnya Katolik Roma ya. Aku pakai. Sebenarnya saya ada sumber-sumber yang lain juga sih. Cuman di sini juga bisa dibaca. Ayo cari Justinus, ini Hieronymus, John Damascus. Ya, ini Justinus Martir, first apology. Nah, ini ya teman-teman ya, coba. Nah, ini yang bab pertama ya. Ini kepada Kaisar Titus ya, bla bla bla, dan kepada putranya ini Verisimus sang filsuf, dan kepada Lucius sang filsuf, putra kandung Caesar dan putra angkat. Ini kan berani banget ini ngasih rujukan kepada Kaisar, cinta pengetahuan, dan kepada saksi beserta seluruh rakyat Romawi. Aku Justinus Martir ya, putra Priscus dan cucu Bacchus, penduduk asli Flavia Neapolis di Palestina, menyampaikan pidato dan petisi ini atas nama semua bangsa yang dibenci secara tidak adil dan dianiaya secara tidak masuk akal, dan aku salah satunya. Nah, ini panjang ya, aku langsung tunjukkan di bagian ininya aja. Nah, ini ya, analogi tentang sejarah Kristus. Nah, ini teman-teman harus tahu ya, analogi kafir terhadap doktrin Kristen. Jadi lagi-lagi ini dijelaskan bagaimana pemahaman dari Stoa nih ya. Sibel Hippetes berkata bahwa harus ada pembubaran oleh Tuhan dari hal-hal yang fana, dan para filsuf yang disebut Stoa mengajarkan bahwa bahkan Tuhan sendiri akan diselesaikan menjadi api, dan mereka mengatakan bahwa dunia akan dibentuk kembali oleh revolusi ini. Tetapi kita memahami bahwa Tuhan pencipta segala sesuatu lebih unggul daripada hal-hal yang akan diubah. Jadi nggak mungkin Tuhan itu berubah, begitu loh maksudnya. Jadi Tuhan itu lebih unggul, nggak mungkin dia kemudian diselesaikan menjadi api, begitu ya. Bahkan Tuhan sendiri diselesaikan menjadi api. Oke, terus di sini menjelaskan juga tentang pandangan bahwa manusia tidak boleh menyembah hasil karya tangan mereka, tidak mengatakan hal yang tidak demikian dikatakan oleh penyair Senaka. Menander, jadi Menander ini murid dari siapa namanya, Simon Magus ya, Simon Magus Menander. Ini ada di dalam bukunya siapa sih namanya, Epifanus dari Salamis
ya tuh di dalam bukunya Epifanus dari Salamis. Teman-teman bisa cek Manander, terus nanti ada 3 serangkai ya. Nah, dan penulis rupa lainnya karena mereka telah menyatakan bahwa perkara lebih besar daripada karyanya. Terus analogi tentang sejarah Kristus, dan ketika kita juga mengatakan bahwa Sang Sabda yaitu firman Allah ya, jadi nggak wanes nih, suksesinya jelas tadi teman-teman ya, dari Tuhan Yesus ke Rasul Yohanes, kemudian ke Polikarpus ya, nih ke Polikarpus, langsung ke Justinus Martir. Ini sangat berdekatan ya, termasuk Polikarpus juga kita bisa lihat di dalam Alkitab juga ya. Itu semua itu Tritunggal, selalu Tuhan Yesus itu dikatakan sebagai Sang Sabda atau firman Allah atau anak tunggal Allah ya, bukan Allah Bapa. Itu ngawur itu yang ngomong kayak gitu. Itu nggak pernah ada tuh gereja kayak begitu di abad pertama, abad kedua, abad ketiga, nggak ada tuh ajaran Sabellian ini ya. Nih, dihasilkan tanpa persatuan seksual. Ini bicara tentang Bunda Maria ya, yang tidak melakukan hubungan seksual tetapi atas nubuatan ya dan seterusnya itu, makanya Sang Mesias ini hadir. Dan bahwa dia, Yesus Kristus guru kita, disalibkan ya, ini kenapa dia tahu ini? Karena pengajaran dari para rasul. Dan bukan kesaksian satu orang menyaksikan Yesus itu bangkit ya, disalibkan dan mati dan bangkit kembali dan naik ke surga. Ini pada abad kedua loh ya. Kita tidak mengemukakan sesuatu yang berbeda dari apa yang Anda yakini mengenai mereka yang Anda anggap sebagai putra-putra Jupiter. Putra-putra Jupiter, karena Anda tahu berapa banyak putra yang penulis-penulis Anda yang terhormat kaitkan dengan Jupiter, Merkurius yang kata menafsirkan dan guru dari semua ya. Asclepius yang meskipun dia adalah seorang dokter hebat disambar petir naik ke surga. Jadi ini ada dongeng ya yang berusaha untuk dijelaskan. Ini kami ini nggak halusinasi loh, dan kami nggak punya tuh perbedaan pendapat. Jadi dipertegas seperti itu. Disambar petir dan naik ke surga, dan bagus juga. Setelah ia telah dirobek anggota tubuhnya dari anggota tubuh, dan Hercules ketika ia telah menyerahkan dirinya ke dalam api untuk melarikan diri dari kerja kerasnya, dan putra-putra Lena, Diokuri, lalu Perseus putra dan seterusnya, meskipun muncul manusia naik ke surga di atas kuda Pegasus. Karena apa yang akan saya katakan tentang Ariadne dan mereka seperti dia telah dinyatakan berada di antara bintang-bintang. Nah, ini tanda tanya. Kalian anggap layak didewakan, dan atas nama siapa kalian menghadirkan seorang yang bersumpah bahwa ia telah melihat kaisar yang terbakar naik ke surga? Lihat tuh, perhatikan ya kalimat ini. Dan atas nama siapa kalian menghadirkan seorang yang bersumpah bahwa ia telah melihat kaisar yang terbakar naik ke surga? Siapa yang menyaksikan itu? Atas dasar siapa sehingga mau bersumpah atas itu ya? Dan perbuatan macam apa yang dicatat dari masing-masing putra Jupiter yang terkenal ini tidak perlu diceritakan kepada mereka yang sudah tahu. Ini hanya akan dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan itu ditulis untuk keuntungan dan dorongan bagi para sarjana muda, karena semua menganggap bahwa meniru para dewa adalah hal yang terhormat. Tetapi jauh dari pemikiran seperti itu mengenai para dewa dari setiap jiwa yang berkondisi seperti percaya